Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Elohim dan putranya Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama dalam ibadah Lois Generation Bali. Saya bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara semuanya, khususnya oma opa yang tetap semangat meskipun di usia yang udah lanjut, tetapi tetap terus bergairah untuk Tuhan karena mengerti kebenaran demi kebenaran, terlebih sebagaimana tema pada pagi hari ini, yaitu waktunya sudah dekat. Mari kita akan berdoa lebih dahulu untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah Harvest Lois Generation pagi hari ini yang sungguh dahsyat, yang meriah, yang luar biasa. Engkau hadir di tengah kami, terlebih untuk oma, opa dan semua imam-imammu yang hadir pada pagi hari ini. Kami semua diberkati, yang sakit disembuhkan, yang ada dalam beban berat mereka diberikan kelegaan dan kekuatan. Khususnya firman-Mu pada pagi hari ini yang mengubahkan, yang bahkan memberikan kelepasan dan kemenangan. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bertangan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Saat ini kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua bersama katakan amin. Ayo kita sekarang ucapkan yel-yel kita. 1, 2, 3. Jos gandos, gaspol, bakar, bakar, bakar terus. Amin. Sekali lagi. Jos gandos, gaspol, bakar, bakar, bakar terus. Tepuk tangan. Haleluya. Mari dengan cepat kita buka Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerannya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema yaitu waktunya sudah dekat atau waktunya sudah singkat. Siapakah pribadi yang mengetahui sungguh-sungguh waktunya yang sudah singkat? Setan. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, setan yang benar-benar tahu waktunya sudah singkat. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan orang Kristen tidak tahu waktunya sudah singkat. Karena orang Kristen terlena dengan kenikmatan duniawi, terlena dengan kesibukan dunia. Bahkan ada yang mereka berkata, ya Tuhan masih jauh, Tuhan belum datang. Bahkan ada yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus akan datang. Tetapi dengar, satu pribadi ini yang terus-menerus berjaga-jaga karena waktunya singkat, sehingga pribadi ini tidak diam. Mari kita mencoba untuk menyelami satu pribadi ini, yaitu setan. Saudara perhatikan, setan tidak pernah diam, saudara. Setan terus bekerja, karena setan tahu waktunya singkat. Maka itu apa yang dikerjakan setan? Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 10b.
Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Saudara tahu, pendakwa, setan itu mendakwa. Setan tahu waktunya sudah singkat. Sehingga setan mau mendakwa. Tolong ayatnya, enggak usah. Saudara, setan hanya mendakwa. Mendakwa itu, Bapak Ibu Saudara, setan itu mengintimidasi saudara. Tapi setan juga pinter. Dia tidak akan pernah artinya melemahkan saudara. Tetapi dia akan berusaha untuk membuat saudara melupakan atau melalaikan bahwa waktunya singkat. Sebagaimana setan memperdaya Hawa. Setan memperdaya Hawa dengan cara kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, setan itu selalu mengiming-imingi kita. Karena setan tahu jangan sampai orang Kristen ini mengerti kehendak Tuhan, yaitu waktunya sudah singkat. Maka setan mencoba mendakwa. Saudara, mendakwa itu sebetulnya kan mengintimidasi. Tapi apakah setan mengintimidasi supaya saudara dekat Tuhan? Tidak. Setan akan mengintimidasi supaya saudara melupakan Tuhan, supaya saudara lupa kalau waktunya singkat. Sehingga dia memakai cara-cara. Ya, pendakwa itu memakai cara-cara. Caranya apa? Saudara disibukkan dengan hal duniawi. Yang mendakwa saudara dengan apa? Kekhawatiran. Mendakwa saudara dengan ketakutan. Mendakwa saudara dengan pikiran-pikiran. Bagaimana keadaan dunia ini. Mendakwa saudara dengan ambisi-ambisi. Mendakwa saudara dengan kesombongan-kesombongan. Mendakwa saudara dengan kebutuhan-kebutuhan hidup. Dia dakwa saudara. Karena setan tahu waktunya singkat. Kalau waktunya singkat, dia tahu bahwa setan akan masuk neraka. Dan setan tidak mau sendirian masuk neraka. Dan dia berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk masuk neraka. Terutama, yaitu orang tua. Bapak Ibu Saudara, nasihat orang tua itu didengar. Maka setan berusaha untuk mempengaruhi orang tua. Supaya orang tua tidak memberikan nasihat yang benar kepada anak cucu. Supaya orang tua membawa anak cucu supaya binasa. Maka itu setan mencoba bergerak terus mendakwa orang tua dengan kekhawatiran. Mendakwa orang tua dengan keegoisan, kepentingan diri sendiri. Mendakwa orang tua supaya orang tua diperhatikan. Supaya orang tua dipuji, supaya orang tua dihormati. Dia mendakwa sehingga tuntutan orang tua semakin banyak. Bahkan banyak sekali orang tua yang sudah jatuh dengan keduniawian. Harusnya semakin tua kita semakin tidak duniawi. Semakin tua kita semakin menjauhi diri dari hal-hal duniawi. Sebab semakin tua, semakin kita menjadi orang yang suka beribadah, suka memuji Tuhan, suka berdoa. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, iblis itu tahu. Jadi pribadi yang paling sadar kalau waktunya singkat itu setan. Andai kata orang Kristen sadar waktunya singkat, maka dia akan rajin ibadah. Dia akan sungguh-sungguh ibadah. Dia akan tiap hari berdoa. Dia akan berbuat baik. Dia akan melayani Tuhan. Dia tidak akan berbohong. Dan tidak akan merokok, minum minuman keras. Dia tidak akan menyeleweng. Dia tidak akan melakukan perbuatan mesum, perbuatan zina. Yang dipikir-pikirkan hanyalah perkara di atas. Kalau orang Kristen sadar waktunya singkat. Bapak Ibu Saudara, mari. Melalui khotbah pagi hari ini, generasi Lois, jangan kalah dengan setan. Setan itu terus mendakwa siang dan malam. Lihat Bapak Ibu Saudara,
Dia mendakwa siang dan malam. Berarti setan itu bekerja siang malam. Bukan hanya siang malam, pagi siang malam. Maka itu kalau orang Kristen tidak berdoa pagi hari, bagaimana mungkin bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, mari. Waktunya singkat. Jangan kalah sama setan. Yang bisa setan lakukan apa? Mendakwa, itu aja. Tuhan Yesus pernah didakwa. Ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, kemudian Tuhan Yesus berjalan di padang gurun, Tuhan Yesus lapar, didakwa sama setan. Setan mendakwa. Mendakwa itu terus mengintimidasi Tuhan Yesus. Jadikan batu itu roti, jadikan batu itu roti. Dan Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis. Saudara, setan mendakwa, setan mendakwa. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tuhan Yesus didakwa dengan apa? Dengan kebutuhan hidup. Makanya saudara didakwa dengan kebutuhan hidup. Diberi ketakutan, kekhawatiran. Lihat, ini emas bakalnya tambah naik atau tambah turun. Ini peperangan. Ayo pikirkan gimana nanti anak cucumu, nanti kawinnya gimana, jodohnya gimana. Lihat saudara, Anda dipenuhi dengan kekhawatiran. Anda didakwa tentang kebutuhan hidup. Tuhan Yesus juga didakwa tentang apa? Kekayaan. Tuhan Yesus ditunjukkan kekayaan. Kalau kamu mau menerima ini, sembah aku. Kata Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu Elohim. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lihat saudara, Tuhan Yesus didakwa tentang kekayaan. Berapa banyak kita didakwa tentang kekayaan, ambisi. Berapa banyak orang Kristen mementingkan kekayaan daripada ibadah. Mementingkan kekayaan, prestasi, cita-cita, ambisi daripada mereka beribadah. Daripada mereka melakukan kehendak Tuhan, berdoa, melayani. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara. Itu bukan berarti orang Kristen tidak boleh menikmati dunia ini, bukan. Tapi dunia dan seisiannya ini akan hancur. Jangan sampai kita berbakti kepada Dia. Berapa banyak orang-orang Kristen, dengar saudara, anak-anaknya, lihat, tidak bisa ibadah gara-gara les. Gara-gara disekolahkan yang sekolah pintar. Gara-gara hanya ini, hanya itu. Pokoknya cita-citanya tercapai. Berapa banyak orang tua memikirkan ibadah anak. Justru mereka memikirkan hanya apa saudara? Memikirkan bagaimana anak saya pintar. Tidak pernah memikirkan bagaimana anak saya berkenan hidupnya. Saudara, iblis sudah berhasil mendakwa. Caranya iblis halus. Bapak ibu saudara, oma opa, caranya halus. Tuhan Yesus dicobai tentang kedudukan. Ketika Tuhan Yesus dibawa di hubungan bait Allah, disuruh Tuhan Yesus menjatuhkan diri dan Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hanyalah setan. Lihat saudara, berapa banyak kita mencobai Tuhan. Kita tahu waktunya singkat, tapi banyak orang Kristen, saudara, mencobai Tuhan. Dia tahu dia nggak punya uang, dia kredit. Dia tahu dia nggak punya uang, kontrak rumah besar. Dia tahu dia tidak punya uang, dia membeli barang, hanya mencicil. Padahal dia tidak tahu bahwa dia tidak punya uang. Berapa banyak orang Kristen yang terlibat hutang. Bahkan ada orang Kristen yang kebiasaan berutang. Di gereja pun sama. Ada orang jemaat datang utang sana, utang sini. Jemaat semua diutangi. Pendeta semua diutangi. Lihat saudara, itu mental orang Kristen pengemis. Maka itu jangan heran kalau ini terjadi dan mereka itu tidak tahu waktunya singkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan waktunya singkat? Jangan kalah sama setan. Maka itu dalam surat Efesus 6 ayat 10. Tolong bukakan Efesus 6 ayat 10. Dikatakan apa? Akhirnya, saudara lihat, akhirnya. Ini sudah hari akhir. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Jadi kita ini harus semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Menjelang datangnya hari Tuhan, kita harus semakin rajin, semakin sungguh-sungguh di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hendaknya saudara semakin kuat dalam Tuhan, bukan semakin kuat dengan dunia. Waktunya singkat.
Di surat Tesalonika dikatakan bahwa ketika hari itu tiba, orang-orang sedang senang-senang, tidak ada apa-apa, semua kelihatan aman. Tiba-tiba terjadi seperti wanita bersalin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita jalan-jalan di mal, tiba-tiba kiamat terjadi. Kalau pagi hari Bapak Ibu Saudara tidak membangun doa, tidak hidup takut Tuhan sungguh-sungguh, maka kita bisa tertolak, kita semua bisa binasa karena kita tidak melakukan kebenaran. Oleh karena itu jadilah kuat. Nah, pertanyaan saya, apakah oma opa sekarang kuat dalam Tuhan enggak? Bagaimana Pak kuat dalam Tuhan? Mengenal Tuhan dengan benar, mengenal firman-Nya, mengetahui kehendak-Nya, mengerti apa yang harus dilakukan. Khususnya di NCC Internasional, saudara berdiri sebagai imam. Mari oma opa belajar sama Bu Tuti. Mari, ayo belajar sama Bu Tuti. Ibadah Harvest Lois Generation itu harus menghasilkan pendoa syafaat. Kalau ibadah ini tidak menghasilkan doa syafaat, untuk apa ibadah ini? Karena ibadah ini supaya menghasilkan oma opa yang kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Perhatikan saudara, sebelum saya tutup, ada 4 hal yang kita harus lakukan karena waktunya singkat. Jangan kalah dengan setan, karena setan paling tahu waktunya singkat. Orang Kristen belum tentu tahu waktunya singkat. Coba tanya Gen Z, coba tanya anak-anak muda, waktunya singkat enggak? Anak-anak muda mana mau baca Alkitab, mana mau berdoa, mana mau rajin ke gereja. Lihat anak-anak muda, apa yang dilakukan? Hanya mikirkan sekolah, hanya mikirkan game, hanya mikirkan PR, hanya mikirkan ujian. Kemudian mana pikirannya tentang Tuhan bersama-sama? Oleh karena itu yang pertama saudara, waktunya singkat. Saudara, pemerintahan Tuhan harus ada dalam hidup kita. Pemerintahan Kristus harus ada dalam hidup kita. Apa itu Pak pemerintahan Kristus? Pemerintahan Kristus adalah satu pola hidup sesuai dengan peraturan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, sejak saya percaya Tuhan Yesus, saya masuk pemerintahan Kristus. Sama seperti saudara ada di Indonesia. Ketika Anda ada di Indonesia, Anda harus taat kepada pemerintah Indonesia. Kalau Anda ada di Amerika, Anda harus taat dengan pemerintah Amerika. Anda punya kewajiban. Di dalam pemerintahan Kristus ada kewajiban. Oleh karena itu pola hidup pemerintahan Kristus harus menguasai saudara. 1, doa pagi. 2, baca Alkitab. 3, ibadah. Saudara, ini harus ada dalam hidup saudara. Jadi habit, jadi pemerintahan. Saudara digembalakan, itu pemerintahan Kristus. Saudara melayani, itu pemerintahan Kristus. Maka orang yang ada di dalam pemerintahan Kristus ini, maka iblis tidak bisa mendakwa mereka. Mereka akan tetap kuat dan teguh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara memakai darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus itu untuk mengalahkan segala tipu setan. Dakwaan setan, darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus ini harus saudara pakai. Karena darah Tuhan Yesus inilah yang diberikan oleh Bapa di surga. Supaya saudara bisa menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Segala ikatan-ikatan apapun. Karena waktunya singkat. Jangan sampai saudara terikat. Contoh 1, Anda terikat rokok. Rokok itu lepas oleh darah Tuhan Yesus. Asal saudara berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus membebaskan rokok, kebiasaan rokok, minum minuman keras. Kebiasaan film-film porno, perbuatan cabul, berzina dan semuanya. Darah Tuhan Yesus. Bahkan saudara ketika saudara memiliki misalkan susuk atau guna-guna atau
dari perdukunan, darah Tuhan Yesus akan menyucikan. Jadi yang pertama, hidup dalam pemerintahan Kristus. Kedua, memakai darah Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah perkataan kesaksian kita. Saudara, saksikan Tuhan Yesus melalui hidupmu, melalui perbuatanmu, melalui perkataanmu, melalui pekerjaanmu. Saksikan melalui ibadahmu. Orang lain bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dengan perkataan dan kesaksian kita Bapak Ibu Saudara, maka iblis itu dikalahkan. Waktunya singkat. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan perkataan, supaya perkataan kita disucikan. Karena kesaksian dan perkataan kita ini, itu yang mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Itu yang menyelamatkan keluarga kita. Itu yang membawa banyak orang akan mengalami pertobatan. Ketika kesaksian keluar dari perkataan kita. Iblis itu takut dengan orang yang bersaksi. Tetapi kalau dia bersaksi, hidupnya tidak sesuai dengan kesaksiannya, maka dia pembohong. Dan pembohong itu bapaknya iblis. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang berdusta. Orang yang suka bohong, suka berdusta, itu bapaknya iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang singkat ini, mari pakai perkataan dan kesaksian kita tentang Kristus untuk menjamah semua orang. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, rela menyerahkan nyawa bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktunya singkat. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita rela menyerahkan nyawa kita bagi Tuhan Yesus dan bagi Allah Bapa. Saudara, orang yang rela mati bagi Tuhan, orang-orang inilah yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Orang yang sudah rela mati bagi Tuhan, dia tidak takut dengan ekonomi, dia tidak takut dengan sakit penyakit, dia tidak takut dengan tantangan dunia apapun, karena dia pasukan berani mati. Saya berharap oma, opa semuanya, saudara semua, mari persembahkan nyawamu bagi Tuhan. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Tolong bagikan. 1 Yohanes 3 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya apa saudara? Mari kita serahkan nyawa kita untuk pelayanan. Serahkan nyawa kita untuk ibadah. Serahkan nyawa kita untuk Tuhan Yesus dan Bapa Elohim. Itu wajib loh saudara. Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawa, maka persembahkan nyawa. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, bukan sampai nyawa. Artinya apa? Rela mempersembahkan nyawa, maka saudara tidak layak untuk melayani. Paulus berkata bahwa hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu yang singkat ini, jadikan dirimu pasukan berani mati. Pasukan berani mati tidak hidup dengan dosa. Pasukan berani mati tidak berdusta. Pasukan berani mati tidak berbohong. Pasukan berani mati tidak terikat dengan masalah duniawi. Gono gini dengan apapun. Tuhan ingin supaya generasi Lois bangkit. Menjadi orang tua yang memberikan nyawanya bagi Tuhan. Untuk keselamatan keluarganya. 4 hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lakukan, saya percaya hidup kita akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Hidup kita akan membawa semua orang untuk sadar waktunya singkat. Karena iblis tahu waktunya singkat. Makanya dikatakan tadi di ayat 12, bersukacitalah hai surga dan celakalah yang di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang celaka yang di mana? Yang di bumi. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kita, pikirkan perkara di atas, jangan di bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, kaum Lois, imam-imam Lois, ayo pikirkan perkara-perkara di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yaitu apa? Jadilah pendoa syafaat. Hiduplah dalam pemerintahan Kristus. Pakai otoritas Allah, darah Tuhan Yesus untuk melepaskan segala ikatan. Pakai perkataan. Jadi kesaksian, hidup kita menjadi kesaksian dan berani mati untuk Tuhan. God bless you all, kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, waktunya sudah dekat. Ya Bapa, kami tidak mau santai-santai. Khususnya generasi Lois yang sedang beribadah pagi hari ini. Pribadi satu yang selalu ingat waktunya singkat, yaitu setan. Ya Bapa, dan setan mencoba mendakwa, tetapi kami mengalahkan setan, yaitu dengan kehidupan kami ada dalam pemerintahan Kristus, dengan darah Tuhan Yesus, dan juga kami menjadi saksi-saksi Kristus dan hidup sebagai pasukan berani mati, rela mati bagi Tuhan, rela mati bagi pelayanan, bagi ibadah, bagi pekerjaan Tuhan. Memberkati Ibu Tuti sebagai koordinator dan juga Levi sebagai wakil dari koordinator Lois Generation serta anggota imam-imam yang ada. Ya Bapak, pakai semua orang tua menjadi imam-imam, menjadi pasukan doa semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Saat ini mari generasi Lois buka kedua tanganmu. Saat ini terimalah berkat kehidupan, urapan yang baru. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat Salomo. Berkat Tuhan Yesus turun atasmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan, amin. God bless you all. Jos Gandos, Gaspol, Bakar terus. Sampai bertemu bulan depan. Semangat terus.